Jadi ada 4 orang laki-laki, mereka semua masih SMA, anak-anak Jakarta, namanya Afan, Aldi, Bisma, sama Dadan. Kejadian ini terjadi di tahun 2011-an. Mereka lagi jalan-jalan, kelilingin Jakarta, dan mereka gak berasa, habis kesana kemari, nongkrong. Pas mereka ngeliat jam, itu di jam 11 malam, nah, buru-burulah mereka pulang, dan mereka ini pulang naik kereta, turunlah mereka di stasiun Manggarai. Nah, Afan ingat sesuatu, kalau misalnya stasiun Manggarai ini angker, ditambah, pas lagi jalan ke stasiun Manggarai, mereka tuh lagi cerita-cerita horor gitu di kereta. Afan ngajakinlah temen-temennya ini, pada berani gak buat nunggu sampai jam 12 malam di stasiun Manggarai itu, apalagi mereka semua tahu, kalau misalnya stasiun Manggarai itu punya sebagian tempat angker, yaitu di tempat yang biasa parkir kereta lama, atau yang gak berfungsi. Karena Aldi ngerasa tertantang, dan gak mau kalah, dia setuju sama ajakan si Afan ini. Nah, si Dadang sama Bisma yang takut pun, udah dipaksa berkali-kali sama mereka. Ini dua orang ini tetap takut. Akhirnya Dadang sama Bisma pulanglah, naik ojek dari stasiun Manggarai, tinggal mereka berdua. Aldi sama si Afan. Aldi sama Afan setengah jam nunggu sampai setengah 12 sambil jalan ke arah belakang sana. Dan pas udah jam 12, mereka jalan lagi makin ke dalam bagian stasiun Manggarai yang angker itu, ke tempat buat parkir itu. Pas sampai jam 12, mereka berdua tuh gak ngerasa apa-apa, kayak gak ngerasa ada apapun sama sekali lah. Padahal udah sepi, dan udah tengah malam juga kan. Akhirnya Aldi bilang, "Afan, kita tunggu sampai jam 1-an yuk. Sekalian uji nyali, nanggung soalnya kan udah di sini. Gimana?" Afan yang emang dasarnya gak penakut, ngiyain aja. Duduklah mereka di sana, sambil ngerokok dan ngobrol. Sampai hampir 20 menitan, mereka gak ngeliat apa-apa dan gak ngerasa apa-apa, gak ngerasa sama sekali. Aldi udah kesal, dia bilang lah, "Ternyata gak serem lagi ya." Afan bilang, "Ya mungkin Manggarai yang emang luas. Punya berbagai spot serem dan bukan di tempat mereka. Jadi mereka mikir, apa kita harus pindah ke tempat lain, buat ngetes stasiun Manggarai itu serem atau enggak." Nah pas banget Afan ngomong kayak gitu, tiba-tiba mereka dengar, kayak ada suara cewek melengking ketawa entah dari mana arahnya. Paniklah mereka karena mereka deg-degan banget. Ternyata mereka mendengar sesuatu walaupun belum ada sosoknya. Pas Afan kepanikan banget, Aldi yang sebenarnya juga panik. Dia coba nenangin Afan. Dia bilang, "Ya udah gak apa-apa Afan, kan gak ada sosoknya juga jadi tenang aja." Selama mereka gak ngeliat ada sosok, ya mereka merasa masih aman-aman aja lah. Ya udah akhirnya mereka 5 menitan menenangin diri, ngerokok aja pokoknya gak ngobrol sama sekali. Akhirnya mereka ngeliat jam, ternyata udah jam 1.30 menit. Afan ngajakin balik, tapi si Aldi nahan Afan. Si Afan firasatnya udah gak enak soalnya, jadi maksa Aldi buat pulang. Tapi Aldi batu banget, dia bilang, "Ya kan kita dari awal udah bilang stay jam 1, nanggung Afan bentar lagi." Nah pas Aldi lagi nahan Afan kayak ngoceh terus, tiba-tiba Aldi tuh dim sendiri, bener-bener dim badannya pun juga gak gerak. Tadi kan mereka duduk sambil ngerokok, tiba-tiba gak tahu kenapa si Aldi jatuh sendiri gitu. Nah si Afan paniklah ngeliat temannya tergeletak kayak gitu. Dia maksa Aldi buat bangun, ditarik-tariklah tangannya juga. Si Aldi ini ternyata pingsan. Afan sebenarnya panik banget, cuma karena dia melihat gak ada orang sama sekali yang melintas di sekitar mereka. Akhirnya si Afan tuh mencoba membangunkan Aldi sendiri, ditepuk-tepuk badan Aldi, ditarik-tarik rambutnya gak bangun-bangun nih si Aldi ini, sampai akhirnya tiba-tiba pas Afan ini duduk di sebelahnya Aldi dan udah gak nyentuh Aldi sama sekali. Pas Aldi bangun, dia langsung nyakek Afan. Nyakek Afan kenceng banget, si Afan ini panik banget. Tiba-tiba Aldi ngomong, "Kamu nungguin aku kan?" Tapi suaranya si Aldi berubah jadi kayak suara cewek. Wah di situ Afan bener-bener takut banget. Dia mau kabur cuma gak tega, karena kalau misalnya si Afan ninggalin Aldi, ya Aldi makin hancurlah kondisinya. Kondisinya lagi kayak gini kan, Afan cuma bisa megang tangannya si Aldi kenceng-kenceng. Biar Aldi gak kemana-mana dan gak ngapa-ngapain. Karena takutnya jadi makin nyakek Afan, makin kemana-mana lah kan urusannya. Pas dipegang kencang banget tangannya Aldi ini,
Avan cuma bisa denger Aldi tuh teriak-teriak doang, gak ngapa-ngapain selain teriak-teriak doang. Avan bener-bener ngilangin rasa takutnya buat ngejagain Aldi lah. Nah sebenarnya Avan ini gak deket sama agama, tapi dicoba kayak baca doa. Baca surat yang dia bisa, baca biar temennya gak kenapa-napa. Sampai akhirnya pas Avan ini lagi ngebaca-bacain doa, tiba-tiba Aldi bisa ngelepasin tangannya dia, dan dia tuh lari dari Avan. Avan ngejar tuh si Aldi. Nah, Aldi larinya kencang banget, dan dia ngumpet di balik-balik gerbong. Di gerbong-gerbong tua itu, di satu sisi, Avan gak mau ngejar Aldi, karena takut banget. Cuma di sisi lain, Avan gak mau ninggalin Aldi, karena dia mikir, yang ngajakin ke Manggarai itu dia, yang ngajak ujinya Aldi itu dia. Masa dia ninggalin temennya, lagi kayak gini? Akhirnya, Avan beraniin diri buat jalan muterin kereta itu buat nyari si Aldi. Jalan tuh di sendirian, bener-bener gak ada yang lewat sama sekali. Sambil jalan, si Avan sambil teriak-teriak, "Aldi, Aldi, Aldi." Tapi teriaknya gak kencang, kayak menggilin biasa aja gitu. Sampai akhirnya, tiba-tiba si Avan dengar ada suara kayak duk-duk gitu dari atasnya dia nih. Nengoklah si Avan ke arah atas atap gerbong kereta. Nah, terus Avan nengok ke atas gerbong, dia tuh ngeliat banyak banget sosok kuntilanak yang berdiri dan ngeliatin dia di atas gerbong itu. Larilah si Avan yang kencang banget buat menghindari gerbong itu. Sayangnya pas dia lari, akhirnya dia ngeliat dari kejauhan, ada si Aldi kayak lagi tiduran gitu di atas tanah. Disamperinlah si Aldi ini sama Avan, dipanggil-panggilin, dipukul-pukul, si Aldi pokoknya gak bangun sama sekali. Sampai sekitar 5 menitan, akhirnya Aldi bangun. Pas Aldi bangun tuh langsung lompat dan lari kencang. Dikejar lari, si Avan bilang, "Mau kemana?" Nah, ternyata pas lagi lari itu, si Aldi udah sadar. Langsung bilang, "Avan, kita cabut sekarang." Jadi mereka tuh lari dan pergi, menghindari si gerbong-gerbong tua ini. Dan semenjak saat itu, Avan sama Aldi udah bener-bener gak berani lagi ke stasiun Manggarai. Apalagi pas malam-malam, memang terkenal tempat spot paling angker di Manggarai. Ya di gerbong-gerbong tua itu, karena walaupun ngelewatin siang atau sore pun, pas ngelintasin gerbong kereta yang udah tua itu, masih ngerasa merinding, padahal belum gelap.